Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih melanjutkan diskusi sharing terkait pertanyaan dari subscribers atau viewer kita. Dan seperti yang saya duga, pertanyaan terkait dengan adenomiosis atau endometriosis ini ternyata banyak. Artinya apa? Kasusnya banyak. Yang kedua, penyakit ini biasanya berkepanjangan, dan yang terakhir, penyakit ini berkaitan dengan kesuburan seseorang. Karena tentunya hal tersebut menjadi masalah yang tidak terselesaikan hanya dalam waktu singkat. Tapi bisa aja masalah ini berkepanjangan, mengganggu hamil, nyerinya sampai masuki masa menopause dan sebagainya. Ibu Yudit Monika ini belum menikah, maka maaf saya memanggilnya ibu. Bahkan sudah 2 kali operasi dan belum menikah dan masih tumbuh lagi. Pada operasi yang terakhir ada polipnya. Pertanyaannya, apakah polip bisa tumbuh lagi setelah dilakukan operasi? Kemudian Ibu Airum Isyul pertama, apakah bisa adenomiosis terjadi tanpa gejala nyeri? Jadi saya bacakan, saya telah menemui 2 dokter dan salah satunya bilang tidak bisa melihat rahim saya. Itu bagaimana ya, Dok? Nanti kita lihat ya. Kemudian Ibu Lisa Ilham, apakah adenomiosis bisa menyebabkan susah hamil? Saya didiagnosis adenomiosis 3 cm dan dikatakan dokter susah buat hamil karena menghalangi sperma masuk. Nanti kita lihat apakah adenomiosis ini bikin susahnya hamil karena menghalangi sperma masuk. Kemudian yang terakhir Ibu Yanti, saya 38 tahun, tanggal 27 November dilakukan histerektomi, diangkat kandungannya karena ada adenomiosis dan kista di ovarium, tapi ovarium hanya 1 yang diangkat. Pasca operasi dilakukan suntikan indrolin, apakah masih ada kemungkinan tumbuh kista lagi? Jadi pertanyaannya seperti biasa menarik. Kita akan bahas bersamaan, tapi mungkin beberapa detail kita jawab satu persatu. Sahabat sekalian, pada seorang wanita belum menikah, memang kadang-kadang apabila adenomiosis atau kista tersebut sudah besar, menimbulkan nyeri yang tidak tertahankan, atau dengan terapi hormonal disimpulkan tidak efektif, maka pilihannya adalah memang operasi. Tapi tentunya adalah operasi yang konservatif, namanya fertility sparing surgery. Operasi yang masih menjaga peluang fertilitas kesuburannya. Kemudian tadi ada polip, apakah bisa tumbuh lagi? Jawabannya ya. Jadi adenomyosisnya selama tidak diangkat kandungannya atau kistanya selama tidak diangkat ovariumnya, hanya diambil kistanya tapi disisakan ovariumnya, termasuk polipnya, memang masih bisa tumbuh lagi. Jadi jawabannya tentunya jangan membuat kecil hati atau khawatir, tapi memang demikian. Jadi justru pemahaman ini menjadi kita lebih aware, lebih paham apa yang harus kita hadapi. Kemudian Ibu Lisa menanyakan bahwa benar bahwa adenomiosis ini menyebabkan susah hamil. Tapi sebenarnya bukan menyebabkan sperma susah masuk ke dalam rahim.
Tapi pada adenomiosis atau endometriosis yang mengenai saluran telur, indung telur, maka banyak faktornya. Salah satu faktornya adalah spermanya bisa masuk, tapi tidak bisa ketemu sel telur karena saluran telurnya yang terbuntu atau menggembung atau karena perlekatan. Sehingga infertility-nya dalam kaitan dengan pertemuan antara indung telur, sel telur dengan spermatozoa yang tidak bisa ketemu adalah masuknya masih mungkin karena adenomiosis ini tidak mengganggu mulut rahim, jarang yang mengganggu, bisa masuk tapi tidak bisa ketemu yang dicari, nggak bisa ketemu bibit dari wanitanya. Jadi tidak bisa ketemu dengan sel telurnya. Sehingga tentunya kalau tidak ketemu ya tidak terjadi pembuahan, sehingga terjadi kehamilan. Kemudian tadi Bu Yanti menyampaikan bahwa sudah dilakukan histerektomi, diangkat kandungannya, tapi kemudian masih ditinggal satu indung telurnya. Pada usia 38 tahun, pilihan itu adalah yang terbaik. Terbaik dalam arti kalau toh misalnya rahimnya sudah diperkirakan tidak bisa tersembuhkan dengan pengobatan, misalnya sudah dilakukan operasi tumbuh lagi atau sudah besar adenomyosisnya, maka pilihannya adalah dihisterektomi. Dan pilihan untuk ovariumnya, ovarium itu ada 2, maka sebagian dokter memilih meninggalkan 1, dipilih yang paling sehat. Kenapa? 1 ovarium itu cukup untuk sumber hormon. Tapi kalau 2 ovarium walaupun sama-sama sehat, ketika ditinggalkan dua-duanya maka peluang menjadi kista menjadi 2 kali lipat. Karena bagaimanapun seseorang yang mempunyai adenomiosis di dalam rahimnya, maka ada peluang tumbuh kista coklat atau endometriosis eksterna di indung telurnya. Sehingga sudah pilihan yang baik ketika ditinggal 1 indung telur. Namun apakah itu bisa timbul kista lagi atau dari yang normal menjadi kista? Jawabannya ya. Dan untuk mengurangi risiko itu dilakukan injeksi tadi yang disebutkan tadi, GnRH agonis. Maaf saya tidak menyebut merek. Itu adalah usaha dari pengobatan biar indung telur tersebut tidak gampang atau tidak menjadi tumbuh menjadi kista coklat atau endometriosis eksterna. Jadi namun demikian obat ini tentunya tidak bisa memprevent, tidak bisa mencegah 100%, tapi hanya ketika dilakukan pengobatan sampai rentang 1 tahun ke depan, maka hormon estrogen itu begitu ditekan sehingga tidak bisa merangsang ovarium tersebut untuk tumbuhnya endometriosis. Kemudian yang terakhir adalah apakah adenomiosis bisa dengan tanpa keluhan nyeri. Kemudian yang kedua, ada yang khusus ini ditanyakan bahwa salah satu dokter menyatakan tidak bisa melihat rahimnya. Bagaimana ya? Dan juga satu hal khusus bahwa haidnya deras pada hari 2 dan 3, selesai kurang lebih 10 hari, dan setiap bulannya mundur 1 hari. Jadi sahabat sekalian, tadi sudah saya jelaskan di sesi lain bahwa haid itu yang ideal adalah 28 hari, tapi masih dianggap normal maju 1 minggu atau mundur 1 minggu. Kalau maju 1 minggu, misalnya 21 hari sudah haid lagi, namanya siklusnya pendek. Kalau siklus ideal 28 hari. Tapi kalau siklus panjang bahkan sampai 35 hari pun masih dianggap normal. Kemudian apakah bisa adenomiosis tanpa keluhan nyeri? Jawabannya adalah jarang. Jarang adenomiosis tanpa keluhan nyeri. Yang tidak menimbulkan keluhan nyeri adalah mioma uteri. Nah, kadang-kadang karena mungkin satu lain hal, adenomiosis ini disalah persepsikan ketika dilakukan USG dan sebagainya, dikira miom.
dan kadang-kadang myom juga dikira adenomyosis, sehingga kalau ada suatu massa di dalam rahim, ada suatu benjolan dan sebagainya, tidak nyeri, kemungkinan adalah myoma uteri. Tapi kalau adenomyosis nyeri, kenapa nyeri? Karena pertumbuhan sel-sel endometrium yang aslinya di dalam dinding, dalam rongga rahim, ketika dia tumbuh di luar rongga rahim, artinya tumbuh itu kan membesar. Nah, ketika meregang ini akan menimbulkan rasa nyeri, sehingga tipikal dari adenomyosis adalah ada keluhan nyeri, dysmenorrhea ya. Jadi sangat jarang, atau mungkin saya juga bisa menyebutkan tidak ada bahwa adenomyosis tanpa keluhan nyeri. Kemudian yang terakhir, kok rahimnya tidak kelihatan waktu diperiksa seorang ahli kandungan. Sahabat sekalian, tidak kelihatannya rahim pada pemeriksaan USG itu bisa beberapa macam. Yang pertama adalah mungkin karena kandung kencingnya kosong. Jadi kalau pada waktu di USG dilakukan sonografi, kandung kencing kosong, maka gambaran rahim itu tidak nampak jelas, karena kandung kencing yang terisi itu akan memudahkan kita melihat rahim, namanya acoustic window. Tapi apabila tidak kelihatan, maka pemecahannya adalah dilakukan pemeriksaan USG dengan transvaginal. Kalau USG transvaginal, maka justru kandung kencingnya malah dikosongi, jadi pasti kelihatan. Jadi sebenarnya itu hanya mungkin teknik pemeriksaan, harusnya memang bisa ditampilkan. Kalau tidak bisa dengan pemeriksaan transabdominal, pasti bisa dilakukan pemeriksaan dengan transvaginal. Jadi demikian sahabat, diskusinya agak panjang. Memang penyakit adenomyosis ini cukup merepotkan. Kadang-kadang malah kita pasien termasuk dokternya itu jatuh ke dalam suatu dilema, sini salah, sana juga salah, sehingga perlu dilakukan manajemen yang baik. Demikian sahabat, silakan ajukan pertanyaan, akan kita bahas selanjutnya pada sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.